Kepala besar mah isi di otak sana ada. Omong banyak maksudnya ada isi. Salam Bapak Mama, Pak Saudara, kakak adik yang Tuhan Yesus sayang. Senang sekali kotong bisa ketemu di mimbar UBB yang menjadi berkat bagi kotong semua pun hidup. Hari ini kotong akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang pasti kasih kuat botong, kasih semangat botong, kasih botong hidup jauh lebih baik. Sebelum itu beta ajak botong masuk dalam doa, minta Tuhan tolong botong. Mari kotong berdoa. Tuhan Yesus yang paling baik, kotong sangat butuh Tuhan pun firman. Kotong tahu kotong hidup ini kacau, soalnya ada arti kalau Tuhan sulit bimbing kotong. Biar Tuhan pun firman kasih arah yang baik, supaya kotong mengerti ini hidup yang Tuhan mau. Amin. Bapak, Mama, kakak adik yang Tuhan Yesus sayang, kotong akan sama-sama dengar firman Tuhan yang terambil dari surat 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 12. Sekali lagi dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 12. Tius, ajar ini semua dan kasih semangat jemaat dong ko bikin iko itu semua. Kotong pung ajaran yang betul jadi dasar dari jalan hidup yang bikin senang Tuhan pung hati. Ma orang yang ajar lain dari ini dong tu sutolak buang Tuhan Yesus Kristus pun ajaran yang betul. Orang macam begitu, kepala besar ma otak kosong. Dong pun penyakit itu dia suka cari-cari hal dan bakanjar soal kata-kata sa. Ini semua bikin orang dong iri hati, babakalai, bikin rusak orang lain pun nama baik, dan bat curiga bodoh-bodoh sang orang lain. Orang macam begitu main bikin kacau tar abis-abis. Dong pun pikiran busuk. Dong susah tahu lagi mana yang betul. Dong pikir kalau dong rajin-rajin dengan soal agama, dong bisa jadi kaya. Memang agama bisa bikin manusia rasa ontong besar. Te hidup yang bikin senang Tuhan pun hati, campur dengan orang rasa puas dengan apa yang dong punya tuh, itu baru agama yang betul. Ingat baik-baik, waktu barana sang kotong sonde bawa satu apa ju pi dalam ini dunia. Dan kalau kotong mati ju, kotong sonde bawa apa-apa keluar dari ini dunia. Jadi asal ada cukup makanan dan pakaian, nah puas dan itu sah. Ma orang yang kepingin jadi kaya, gampang kena goda macam-macam. Dan kena hiki kiri kanan, tagal dong cuma pikir harta sah. Itu semua bikin celaka dan bikin ancur dompung hidup. Te cinta doa itu jadi akar dari orang bikin jahat macam-macam. Ada orang separuh buru doa begitu rupa, sampai dong suserong jauh dari dompung percaya yang betul. Dan begitu dong sendiri bikin ancur dompung hidup. Timotius, lu ni Tuhan Allah pun milik. Jadi ondor jauh-jauh dari semua yang jahat. Hidup berisi, hidup kau bikin senang Tuhan pun hati dalam semua hal. Percaya terus sang Yesus Kristus, sayang semua orang, bertahan dalam susah, hidup manis dan semua orang. Berjuang betul-betul, kau kasih jalan semua ajaran yang kotong percaya. Tuhan supaya masuk sang lu pi dalam hidup yang sonde tahu abis-abis. Jadi kalau kuat-kuat itu hidup, kau jangan lepas. Dan lu suka si tahu lu pun percaya sang Tuhan Yesus begitu di orang banyak pun muka. Demikian firman Tuhan. Sekali lagi salam untuk kita semua, salam sukacita dari Tuhan Yesus untuk botong yang cinta Dia dan firman-Nya. Ada sebuah tema sesuai dengan kotong pembacaan hari ini, ajaran yang salah dengan upah yang baik. Saudara, Bapak, Mama, kakak adik semua, kadang-kadang botong ini bukan sudah bisa percaya Tuhan dan baik, tapi kadang kotong salah mengerti Tuhan pun maksud. Atau orang ajar tak salah dan botong. Karena kalau orang ajar tak salah botong juga salah percaya. Terus ketika botong salah percaya, botong pun tindakan jadi salah. Begitu. Dan karena itu kalau omong ajaran yang benar, ini penting bagi botong.
Tuhan Yesus tuh ajar yang benar. Tapi bisa saja ada orang sonde mengerti Tuhan pun ajaran. Ajar orang bilang harba biruk sah. Akhirnya orang percaya harba biruk, dia hidup juga sonde ada tujuan, sonde karuan. Karena itu Paulus yang sangat baik potong tahu, oh Tuhan, oh, anak rohani Tuhan bimbing dia, Tuhan tangkap dia walaupun dia dulu jahat, sonde karuan dia pun hidup. Setelah dia kenal Tuhan Yesus, dia benar-benar ajar yang baik. Dia kasih semua hidup untuk kasih tahu Tuhan pun hati. Salah satunya dia ajar yang baik pada salah satu dia pun anak rohani, namanya Tius atau Timotius. Nah di sini dia omong pada Timotius nih, karena Timotius nih kan kotong tahu kalau kotong baca di surat Paulus tuh, dia ini dibesarkan dominan atau lebih banyak di nenek dan di mama yang kasih besar dia. Jadi kemungkinan dia ini anak mami, anak manja-manja ke anak mama sekarang begitu, pemalu baru dia juga mungkin kurang dekat dengan dia pembapa. Bisa saja dia pembapa mati waktu dia masih kecil, atau bisa saja dia pembapa tuh orang dari luar begitu. Jadi akhirnya yang lebih pengaruh dan dia hidup tuh bapak mama kakak adik, dia pun mama dan dia pun nenek pun ajaran. Dan Paulus paling puji, Paulus udah lu pun hidup dari lu pun nenek lu mama luar biasa. Nah karena itu ketika ini Timotius nih kakak adik bapak mama saudara semua, dia Tuhan panggil dia menjadi rasul. Paulus ajar dia bilang begini secara cepat dan sederhana. Paulus omong dalam surat bilang begini, tolong ajar yang baik, kasih tahu orang yang baik, kotong Tuhan Yesus kata-kata ajar dong supaya dong pun hidup itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kotong ajar sendiri baik begitu, ajaran tidak bisa tolong orang, itu orang akan sulit mengerti Tuhan Yesus pun maksud apa. Sehingga dia bisa saja itu orang tuh ada dalam ibadah atau berdoa dengan Tuhan, tapi dia mengalami orang bilang bingung, sampai tahu lari gimana ini hidup. Karena begini, karena ada orang di luar sana yang sosok pintar begitu, kepala besar mah isi di otak sana ada, omong banyak maksudnya ada isi, baru begitu sok hebat kok kasih sesat orang. Ingat Tuhan Yesus pernah bilang begini kalau kau kasih sesat orang lain, apalagi anak-anak kecil soalnya mengerti Tuhan pun firman, atau orang baru pertama makan Yesus, botong dikasih bodoh dengan botong pun omong harba biru, nanti lihat itu batu besar di botong pun leher itu kau lempar botong di dalam laut. Karena memang potong kasih susah orang hidup. Berpikir-pikir kenapa ajaran penting ya? Karena ini menyangkut bukannya hidup di dunia papa mama kakak adik, nanti potong juga akan hidup di sorga. Nah kalau orang suruh rusak dia punya mengerti tentang Tuhan Yesus pun firman, potong ajar sembarang ya, berarti potong memang berhadapan deh Tuhan Yesus nanti hukumannya. Karena itu Paulus bilang orang yang model begini nih hanya suka cari-cari orang pun salah, cari-cari masalah yang orang bilang tetek bengek sonde ada karuan, sok-sok pintar, baru dia nih kasih buat orang dan satu baku pukul bakal lain hidup sonde aturannya. Orang model begini bukan Tuhan pun anak. Ini kan di otak tuh ajaran sonde betul, karena ada di pemikiran Tuhan yang makasih rusak dengan orang sah. Nah ini Tuhan sonde mau, makanya melalui Paulus Tuhan omong pada ini Timotius bilang, lu jangan begitu, lu kan suka kenal Tuhan, lu pu iman dalam lu pu nenek dan lu pu ibu tuh Yunike dengan Lois tuh, lu harus pegang baik-baik. Apalagi ada nabi-nabi palsu di sana yang orang-orang aja sonde benar. Jadi Paulus sonde boleh begitu. Lalu dia bilang orang-orang model begitu itu sebenarnya dong hilang dari Tuhan Yesus pun ajar yang benar ya. Dong sebenarnya omong banyak tapi dong pun jalan tuh susah lah. Kenapa begitu? Karena kalaupun dong ibadah, dong berdoa, dong menyanyi puji Tuhan, dong senang cinta Tuhan, dong hanya mencari untung. Dong hanya mencari beda apa dari Tuhan. Dong pun hati son ada dengan Tuhan Jadi dong sebenarnya tuh orang yang istilahnya omong Tuhan terus ke Tuhan Yesus omong tuh di akhir zaman nanti. Bosong bilang Tuhan, bosong buat hal yang wah atas Tuhan, tapi bosong diusir masuk neraka. Karena apa? Kan bosong sudah cinta Tuhan. Nah ini model begini orang-orang yang hanya bawa orang keluar dari Tuhan Yesus pun omong yang benar, ajar hal berhidup dengan orang. Dong tuh sebenarnya walaupun sekali lagi Bapak Mama kakak adik saudara kelihatan berdoa, menyanyi, omong rohani, penuh mulu orang Kupang bilang, tapi dong sudah cinta Tuhan, dong hanya mencari untung. Padahal kau tahu berkat paling besar tuh Bapak Mama itu Tuhan sendiri. Tuhan Yesus bilang, cari dia pembenar, dia pun kerajaan.
nanti dia tambah sama botong butuh. Tapi orang begini bukan cari Tuhan pun kerajaan dan Tuhan punya omong yang benar. Don cari untung, makanya dong hidup tuh kacau balau. Karena itu Bapak Mama Saudara, kepada Timotius Paulus bilang begini, kalau botong orang beribadah suka doa, menyanyi puji Tuhan Yesus sang, botong minta ke Tuhan ajar supaya botong kasih cukup botong pu hati. Sampai itu doa Bapak kami tuh yang Tuhan Yesus ajar, kasih kotong cukup hari ini. Bukan berarti Tuhan tuh kakek dan botong. Oh, Tuhan yang punya sorga dan dunia, dia kasih tepuk ada kotong semua. Tapi aja supaya jangan serakah, jangan garagas orang kupang. Potong bilang jangan garagas kau mau semua punya. Nanti tete manis kasih. Tapi kalau ada rasa cukup, lihat toh, waktu lihat ini di ini apa nih dunia yang orang bilang YouTube ya, yang sekarang dunia maya, orang-orang doi banyak. Orang-orang dapat gaji besar-besar, sedangkan ada orang satu hari dapat 20.000 sama hidup bahagia di anak istri dan keluarga. Ini gaji besar-besar, tapi pencuri orang lain pun doile. Kenapa? Ini firman so jawab, karena sonde ada rasa cukup di hati nah. Mau ini, mau itu, tapi lu punya hak, lu baik. Tapi kalau bukan lu buat, jalur rau, jalur kobo untuk lu pun diri. Itu bukan anak Tuhan. Dan buah dari botong doa, bye-bye dengan Tuhan. Botong puji Tuhan pun nama. Tuhan kasih botong rasa cukup. Nah, orang Kristen itu paling suka cita kalau tiap hari, Tuhan Yesus botong terima kasih untuk berkat. Makan hari ini, minum hari ini, pakai cukup. Jangan terlalu serakah, geragas kok. Rau orang pun ame semua. Ini botong bukan anak Tuhan. Nah, itu buah dari ibadah yang benar. Lalu berikut lagi dia bilang begini ya, kalau kotong mau kepingin cepat jadi kaya, nanti botong bisa masalah. Tapi memang kasih tahu baik-baik, bukan jadi kaya tuh yang jadi soal. Botong jangan munafik kok, botong butuh doi, botong suka jadi orang kaya. Tetapi mau jadi kaya dengan cara apa? Cara yang sonde baik. Akhirnya botong mau mata, ini mata hijau, lihat doi saja botong mau mata, lihat doi. Orang botong sonde peduli, yang penting orang mau jadi apa, yang penting dapat doi, dapat untung. Nah, kalau begini, Paulus omong di Timotius, nanti botong jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena bukan doi yang jadi masalah, tapi cinta doi lebih-lebih. Sampai-sampai Tuhan juga botong kosi keluar, kawan juga botong injak dan dia, botong tusuk orang dari belakang, botong jual orang pun nama, orang yang baden botong rancang sonde baik orang hidup. Karena doi nomor satu, botong hidup celaka. Karena nanti itu semua bawa botong kepada hidup yang luar biasa, rusak, sonde ada guna, sonde jadi doi begitu. Karena Paulus bilang, bukan uang sekali lagi, tapi cinta doi. Botong terlalu suka doi sampai botong pu hati pagi siang malam. Botongnya pikir kapan dapat doi, kapan dapat doi. Botong lupa manusia yang entah itu kotong di dalam keluarga, botong di gereja, di masyarakat. Manusia itu yang berharga. Jiwa kotong ini berharga. Bukan pakai orang untuk dapat untung. Bukan pakai orang untuk injak dari kepala ke botong lompat tinggi. Lalu botong sebut botong Kristen, botong putar balik kalau begitu. Itu sebenarnya betul. Karena yang paling betul itu adalah botong pakai uang, botong dapat doi, ucap syukur, terus botong buat itu uang untuk apa? Botong bisa pakai untuk tolong orang lain yang susah. Untuk kasih ke gereja hamba-hamba Tuhan, orang-orang lain Tuhan Yesus yang susah. Tolong dong pu hidup. Aja botong pakai untuk botong pun diri, ucap syukur. Karena ini di hidup ini Tuhan Yesus bilang apa? Orang miskin yang sedang ada apa-apa tuh ada di bosong siang hari malam. Hanya kotong kadang kurang buka pikiran karena serakah, karena mata duitan. Ini bukan orang yang suka berdoa Bapak Mama Kakak Adik Saudara. Karena apa? Paulus bilang kalau botong terlalu cinta doi, botong siksa diri. Botong siksa diri, asitu botong mulai simpang ini jalan bengkok-bengkok. Maksud tahu itu kalau jalan bengkok-bengkok, kasihan botong hidup. Padahal Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara, Tuhan Yesus mati di kayu salib karena dia menghargai botong hidup. Tapi botong sangat hargai botong hidup karena botong bukan cinta Tuhan, cinta doi. Maka itu doi buka buat botong pun mata hati ini jadi buta. So dia bisa lihat Tuhan pun mau bikin yang sambarang-sambarang, akhirnya hati rasa susah, hidup jadi kacau balau begitu. Nah, ada dua pesan terakhir Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara. Ayat 11 dan 12 Paulus bilang begini dan Timotius atau Tius dia bilang begini, lu nih Tuhan pu anak Kang, jadi lu jauh dari itu semua jadi lu tolong buat yang baik, setia dan sabar. Kenapa? Potong nih anak Tuhan, Tuhan Yesus nih potong pu Bapa.
Nah kalau botong bilang Tuhan botong pun Bapa, tapi botong hidup dia menyimpang ke tadi bikin belok-belok, berarti botong nih kasih malu Tuhan. Jadi Paulus bilang mari botong hidup baik-baik. Begini papa, mama, kakak, adik, semakin botong belajar cinta dengan Tuhan Yesus, botong berdoa sungguh-sungguh, ikut dia pun mau, nanti lama-kelamaan botong hidup sama ke dia. Itu maksudnya. Coba botong belajar berdoa dengan dia, botong puji dia pun nama, ada masalah atau susah ini hidupnya, botong minta dengan Tuhan. Nanti kalau botong sering bohong dengan dia, botong semakin dekat dengan dia, botong hidup ke lihat hal yang lain walaupun bengkok-bengkok memang ada di botong pun samping kiri kanan mah. Botong sana terlalu tertarik, kenapa? Botong pun hati ada Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Kau yang omong atau yang tulis ini, yang kasih botong ini, apa yang namanya Paulus, ini kan dulu juga gitu, jahat mati pung. Dia yang jadi orang pertama kau suruh bunuh itu. Tuhan pun orang yang diaken botong bilang sekarang nih yang siapa tuh Stefanus, itu kan dia toh. Tapi teteh manis, Tuhan Yesus ubah dia pun hati. Maka dia mengerti akan jadi omong bilang, botong dekat dengan Tuhan Yesus. Wih, botong hidup jadi baik. Betul, botong rasa puas, botong hati puas. Karena Tuhan Yesus ada di botong hati. Dan dia bilang begini, di ini hidup nih, botong batanding. Ya, botong batanding dengan baik, tapi botong batanding pakai percaya yang baik pada Tuhan. Supaya apa? Supaya kotong menjadi orang yang Tuhan pilih baik-baik. Jangan kadang-kadang botong kayak mau kalah. Kalau botong bertanding, ada orang olok ke botong. Ini masalah pembesar di rumah, di gereja, di beta melayani. Makanya soalnya ada orang hargai. Jadi botong di batanding tuh, botong capek deh ini hidup. Tapi bapak, mama, kakak, adik, saudara, botong lihat di surga Tuhan Yesus. Dia ajar botong begini, setia. Ya, kalau botong setia dan dia pegang botong pun tangan. Memang kalau botong pegang dia pun tangan, bapak mama kakak adik, bapak saudara, nanti botong pun tangan keringat tuh lepas. Jadi botong senang mampu. Tapi botong taruh botong pun tangan di Tuhan pun tangan, supaya waktu botong bertanding dia pegang botong pun tangan. Juga botong bertanding begini, satu waktu selesai botong hidup, juga botong dengar Tuhan bilang mari masuk bepu anak yang baik. Weh, di dunia lu setia mati pung. Orang olok lu tapi lu tetap percaya beta. Orang bilang lu jadi Kristen, lu jadi pandita, lu hamba Tuhan, lu tapi lu hidup begini begitu, lu tetap percaya dan beta mari masuk kau botong tinggal ini kerajaan yang baik. Nah itu kan botong mau toh. Buat apa botong mulai dan baik-baik di dunia bersama Tuhan. Tapi terakhir karena botong hati subelok kanan kiri, acu botong hancur buat apa? Mari botong mulai dengan baik, jalan di tengah-tengah dengan Tuhan. Botong minta dipegang botong pun tangan terus menerus supaya botong jadi pemenang. Ingat Tuhan berkati botong semua. Tuhan Yesus sayang botong, dia kasih botong berkat, kasih botong percaya dan dia sungguh-sungguh. Karena betul upah yang baik itu menanti botong. Dan jangan lupa, jangan dengar yang salah dan juga jangan ajar orang tak salah. Itu buat ini hidup kacau balau. Tuhan Yesus berkati botong. Amin. Mari kotong berdoa tutup Tuhan Yesus botong sedengar Tuhan pun firman. Tuhan tolong supaya kotong jadi lebih baik karena Tuhan pun firman yang hebat dan luar biasa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.